Jeffrey Dwi Hadi, Suswanto, Mekan Nasirov, masih ada Ledi Utomo. Iya, sebuah peluang tentunya yang berhasil dibuang saja oleh Ledi Utomo. Asis yang diberikan oleh Mekan Nasirov cukup baik, tapi tidak ada kesalahan, Bung. Sutikno dari sisi sebelah kanan atau sebelah kiri Persidara. Wow. Asvin. Oh, sayang kita melihat sebuah peluang yang sangat potensial menjadi gol dari Afshin. Dan itu pun jatuh kepada kaki kirinya. Kita melihat di sini bagaimana Tikno kembali melakukan overlapping. Dan di sana Herman Batak pun melakukan penyelamatan yang cukup baik bersama juga dengan pemain belakang Gunawan. Dan pergantian yang cukup bijaksana yang dilakukan oleh Coach Gusnul Yakin. Haryanto juga pemain yang sangat agresif. Ya, paling tidak dengan masuknya Haryanto untuk memberikan perlawanan terhadap permainan agresif yang ditunjukkan oleh para pemain Persitara. Iya, masuknya Haryanto yang kita kenal adalah pemain yang mempunyai teknik dan skill cukup baik, ya, sehingga bisa menggantikan peran yang ditinggalkan Amarildo Sousa yang keluar tadi, sehingga otomatis Persik Kediri tanpa jenderal di lapangan tengah. Prince Kabir Belo, pencipta 8 gol musim lalu bagi Laskar Sipitung. Sejauh ini telah menciptakan 5 gol bagi Persitara di Jarum Indonesia Super League musim ini. Mahyadi Panggabean, pemain yang juga pernah membela PSMS Medan. Dan ada trio Medan di sini, Bung. Ya, Mahyadi, Ligi Mindra Harjo, dan Saktiawan Sinaga. tendangan pojok bagi Persitara terjatuh di kotak penalti. Salah seorang pemain Persitara, tampaknya Prince Kabir Belo, namun bukan sebuah pelanggaran bagi wasit Mardi. Ini dia sang pangeran masih terduduk di lapangan, tampak melakukan protes terhadap wasit. Tahun lalu Prince Kabir Belo merupakan lumbung gol bagi Persitara berpasangan dengan Ahmad Rifai, Ya, dan diduk Sutikno. Kembali ke Asvin. Masih Asvin, Prince Kabir Belo kali ini kembali ke Asvin. Peluang bagi pemain dari Iran ini. Asvin masih membentur badan Gunawan Dwi Cahyo. Sebuah penetrasi yang cukup baik dari Asvin kerjasama dengan Prince Kabir Belo. Sayang sekali, lagi-lagi penguasaan bola yang kurang cermat dari Asvin membuat peluang Persitara kembali terbuang. iya, kerja keras yang tiada henti-hentinya dilakukan oleh Asvin para sayang. Walaupun sejumlah peluang didapatnya belum menghasilkan gol, terlihat kembali peluang yang dilakukan oleh Jatmiko dengan membalikkan badan. Jatmiko, Mursid Moni berhasil mengelabui Suswanto. Mursid Moni kembali Asvin. Ya, Oh. dan Prince Kabir Belo. Ya, ini adalah sebuah peluang yang terbuang begitu saja ya. Padahal kita tahu bahwa ini adalah posisi yang ideal bagi Prince untuk mencari. Kembali serangan Persitara. Tantan berhadapan dia dengan Mahyadi Panggabean. Masih Tantan. Oh. Oh, cukup baik Tantan. Masih Tantan. Tantan. Sayang sekali. catatan khusus pada pertandingan ini, Tantan menjadi sebuah nyawa bagi kemenangan pada saat ini oleh Persitara Jakarta Utara. Ya. Tampil cukup impresif. Kita lihat bagaimana Tantan Betul. berhasil melewati 2 pemain Ya, sebelum dan- akhirnya berhadapan dengan Herman Batak. Ya, dan kita melihat juga ya, ia menyisir dari sayap kanan sebuah posisi yang
tidak biasa ia lakoni, namun ia juga mampu mengelabui dua pemain belakang. Yang telah memperoleh 6 peluang emas, namun belum berhasil menciptakan 1 gol pun. Ya, tampak Afsin di sini kita melihat melakukan duel dan tampak berbenturan dengan Okajon. Ya. Kita lihat kedua pemain yang cukup berbeda dari segi postur tubuh, sehingga Afsin pun tampak sedikit kesulitan dalam melanjuti permainan. Namun biar bagaimanapun kita melihat bahwa Afsin menjadi salah satu pembelian yang bijaksana yang dilakukan oleh Persitara. Paling tidak ia mampu memberikan kontribusi secara real di atas lapangan hijau. Bersama juga dengan Prince Kabir Belo. Ada 2 pemain yang berasal dari Iran yang dimiliki oleh Persitara musim ini. Selain Afsin, juga masih ada Vali Korsandivis yang sore ini tidak dapat diturunkan. Iya, kedua pemain ini juga atas rekomendasi dari Prince. Dan peluang bagi Persik Kediri. Sayang sekali, lagi-lagi sebuah peluang yang sangat terbuka bagi tim Macan Putih. Masih gagal dimaksimalkan oleh Mekan Nasirov di depan gawang Wawan Dermawan. Ya, umpan yang cukup matang, cukup baik diberikan oleh Kapten Kusnul Yuli. Namun Mekan Nasirov yang berdiri bebas di depan gawang belum berhasil menyerangkan bola tersebut. Ya, dan cukup mengejutkan kita melihat seorang Mekan Nasirov yang bisa berada di dalam kotak penalti. Pemain ini yang dulunya menempati posisi gelandang menyerang, sekarang memang sering ditempati sebagai bek kanan. Namun kita melihat itu adalah inisiatif yang cukup baik yang ditunjukkan Mekan Nasirov untuk membantu timnya mengejar ketertinggalan. Kembali Sakti Sinaga. Tugi Hadi membayangi Sakti Sinaga. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persitara Jakarta Utara setelah mengenai kaki Sakti Sinaga dan memasuki Ya, penuh perjuangan pemain dari kedua tim untuk meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Tampak juga permainan agresif yang ditunjukkan kedua tim. tersisa 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Masih unggul sementara Persitara 1-0 atas Persik Kediri. Terjatuh kita lihat Deddy Mulyadi. Tampak begitu marahnya Deddy Mulyadi. Iya, tampak tadi Mekan Nasirov ya tampaknya. Ya, Mekan Nasirov kita melihat menerjang langsung ke tulang kering seorang Deddy Mulyadi. Jelas dan wajar Deddy naik pitam